Kisah Putri Bintang. Tadadadang. Pada suatu masa, tiba-tiba banyak sekali bintang yang bermunculan di langit. Kata para peneliti, ada 3.805 bintang di langit pada saat itu. Tiba-tiba muncul. Langit menjadi sangat terang. Tapi entah kenapa, hanya ada satu bintang yang paling besar dan paling terang. Dan ajaibnya, dari dalam bintang itu muncul seorang bayi yang sangat cantik. Ketika bayi itu muncullah suara dari atas. Dalam 1200 minggu, kamu akan menemukan suatu kebahagiaan dalam hidup. Ditanya oleh bayinya, apaan? Oleh suara itu, kancek saya gengke. Lalu si bayi itu melupakan hal itu, lalu mengerjakan apa yang menjadi kesukaannya. Merawat orang lain, menolong orang lain, dan juga menjadi pembicara. Lalu ketika putri itu sudah besar, sudah menjadi wanita cantik dengan rambut 2,9 meter panjangnya, tiba-tiba ada suara besar dari langit. Ini sudah 8.400 hari atau 1.200 minggu. Kamu akan menemukan kebahagiaan dalam hidup. Lalu dari langit muncul surat menggerolong. Di surat itu dikatakan, pergilah ke Korea, akan ada tantangan yang menantimu. Setelah dia ke Korea, ternyata dia menemukan seorang pangeran tampan yang menantang untuk memakan makanan khas Korea, mie Korea dan sayur-sayuran asem. Sang raja memakan satu mangkok besar. Untungnya sang putri di dunia mempunyai reputasi bahwa dia pemakan yang sangat berat. Lalu dengan sangat mudah dia memakan 3 mangkok seukuran yang dimakan oleh pangeran. Lalu ada surat lagi ternyata setelah dia mengalahkan pangeran. Jangan senang dulu, masih ada tantangan lainnya. Sekarang pergilah ke Paris. Lalu dia pergi ke Paris, lalu tantangan berikutnya ternyata balap motor. Untunglah selama ini Tuan Putri memiliki SIM dan sangat jago kebut-kebutan. Maka dia dengan sangat mudah mengalahkan geng motor itu. Lalu ada bacaan berikutnya. Tantangan berikutnya lebih sulit. Pergilah ke Pangandaran. Lalu dia pergi ke Pangandaran, salah satu tempat terindah untuk menantang bermain PlayStation. Untunglah Tuan Putri sangat jago bermain PlayStation, apalagi sepak bola. Karena itu dia bisa mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Lalu suara itu dan ada kertas itu berkata, tidak disangka, ternyata kamu bisa berhasil juga. Sebetulnya apa yang kamu cari ada di tempat yang kamu senangi. Tempat kamu suka berlama-lama. Tuan Putri pun berpikir, tempat apa ya? Bukan tempat makan, tempat bermain, tempat ada pemandangan indah. Akhirnya dia baru menyadari satu hal. Ternyata tempat itu tak lain tak bukan adalah rumahnya. Bahkan kamarnya lebih detail. Tapi rumahnya ternyata dikunci dan kamarnya. Untung Tuan Putri memiliki satu keahlian yang jarang dimiliki oleh para wanita, yaitu menendang. Tuan Putri menendang, brak! Terbukalah pintunya. Lalu ternyata apa yang dia temukan di dalam rumah dan kamarnya, ada satu kata, kamu harus memilih salah satu dari bentuk kebahagiaan ini. Yang pertama adalah ada satu surat yang sangat bagus dibungkus dari kulit. Lalu yang kedua adalah kotak semacam kotak perhiasan. Dan yang ketiga adalah pangeran charming yang sangat tampan. Lalu apa yang dipilih oleh Tuan Putri? Dia ternyata memilih si kertas. Ketika dibuka kertas itu berkata, Ari Neng Damang gak bosan cari kertas. Di saya emang gak ada apa-apa Neng. Mending yang udah pasti, yaitu pilih box Neng. Kenapa? Soalnya si pangeran Marujit udah gak jelas, so tampan pula Neng. Akhirnya si putri menggunakan keahlian yang dia tendang si box itu sehingga terbuka. Di dalam box ternyata ada kalung ajaib.
kalung yang bisa menyimpan semua memori bahagia yang dialami orang itu, kalung yang bisa bicara. Tuan Putri pun sangat senang dengan hadiah itu. Tapi si pangeran berkata, bentar dulu Tuan Putri, saya mau mencintai Tuan Putri dari dulu, dari zaman detak pertama hingga jutaan detak jantung Tuan Putri saat ini. Akhirnya Tuan Putri pun berpikir, dia tetap memegang kalung itu, tapi apa yang akan dilakukan Tuan Putri? Itu sih terserah Tuan Putrinya. Hanya dia yang bisa memutuskan. Akhirnya Tuan Putri dan kalung ajaib itu hidup bahagia. Si pangeran, gimana Tuan Putri? Tamat. Ada beberapa fakta dari kisah yang diutarakan tadi. Yang pertama, Tuan Putri memang sudah melewati 8.400 hari atau 1.200 minggu sejak kelahirannya. Lalu kalau nggak dipotong dari bayi, rambutnya akan 2,94 meter. Itu beneran. Lalu pada 10 Juli nanti, pada 10 Juli ketika kelahiran, memang ada 385.000 bayi yang lahir. Lalu jantung Anda sudah berdetak 8.046 juta kali. Lalu yang dikatakan sang pangeran cempreng tadi, Edi Sumpakti juga sama.